Mugi surat Ali Imran ayat 89. Ayat sebelumnya wingi bercerita bahwa kaum-kaum yang sempat, orang-orang yang sempat hidup bertemu dan menyaksikan kebenaran Islam, kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW, seperti Abu Lahab, bahkan Abu Thalib sendiri itu tidak beriman, dalam arti tidak masuk Islam, niku nggumuni. Meskipun memang Allah menyatakan bahwa hak Allah lah untuk memberi hidayah, tapi secara manusiawi kados dene nalikane turun surat ingkang berbunyi wa andir ashiratakal aqrabin. Di awal-awal Rasulullah menyampaikan risalah wonten perintah saking Allah, wahai Muhammad, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Itu kan waktu itu Nabi Muhammad kemudian melaksanakan perintah itu dengan mengumpulkan para kerabat, paman-pamannya, bibi-bibinya, kerabat-kerabat dekatnya ke sebuah tempat, diundang lah. Wahai Bani Hashim, wahai Bani siapa malih, kumpul. Wekdal niku Rasulullah takon, wahai keluargaku semuanya, wahai kerabat, saya, bahasa kita lah, mengumpulkan panjenengan semua karena ada berita yang sangat penting. Sekiranya saya mengabarkan bahwa di balik bukit situ ada kabilah lain, ada manusia-manusia yang akan menyerang kabilah kita, kowe pada nggugu apa ora niku? Jawabane napa? Sodaqna bil amin, percaya. Karena sebelumnya Nabi Muhammad mboten tahu lomboni babar blas. Tapi kan mangkin iki ucapan Rasulullah, kalau saya menyampaikan, tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan. Karena masa arti wa andir kan berilah peringatan akan adanya siksaan setelah kita mati kalau kita tidak percaya, tidak mengikuti ajaran Rasulullah. Akhirnya Nabi Muhammad secara terus terang menyampaikan bahwa sebenarnya bukan berita itu yang ingin saya sampaikan, tapi adalah bahwa saya diutus oleh Allah untuk menyampaikan bahwa di belakang nanti akan ada siksaan atau akan ada ganjaran, tergantung beriman apa tidak. Yang setelah itu kemudian surat pamannya yang bernama Abu Lahab langsung menyat, ngomong bahasa Arabnya tabban laka ya Muhammad. Niku cek bahasa kita niku mengutuk, cilaka kaya Muhammad. Alihada jamaah tanah mungkar ngomong aja gue tok tuh bulan ini kurang ajar, bahasanya kita ini begitu. Maka akhirnya turun surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Artosipun ketika Rasulullah masih hidup itu kan banyak sekali bukti-bukti tentang kebenaran Islam, kebenaran Rasulullah yang mereka lihat, sehingga sering kita sampaikan bahwa bagi kita yang tidak pernah ketemu Rasulullah, nggak menyaksikan mujizat secara langsung kecuali Al-Quran itu, beriman itu luar biasa. Tuba liman lam ro'ani wa amanabi. Sungguh sangat beruntung wong sing orang tahu weruh nyongko percaya. Mulai kita termasuk kudune niku kangen banget kepengen kepanggil kali Rasulullah. Sebab Rasulullah kangennya luar biasa kepada kita. Rasulullah nganti waktu niku nate cerita tentang sahabat-sahabat, sahabat-sahabat itu aku kangen banget kepengen ketemu dulurku menapa disebutnya nggih. Lah mau ada kita-kita apakah yang dimaksud kita-kita Rasul tuh kowe. Kok sih genah wis. Ki ngemben ki ana wong-wong sing urung tau ketemu nyong tapi nggugu nyong kangen banget ketemu. Rasulullah be kangene kados niku napa kita mboten kangen itu nih. Ini kadang-kadang kan apa iya apa ora.
Ya mulane minimal teng dunya niku kula panjenengan sami kangen minimal kepengin banget. Lan purun. Ngono kebae ngomongnya kira kepengin ning ora gelem. Kepengin lan purun, kepengin bandreng terus berusaha. Pertama, saged ziarah datang tempat lahirnya Rasulullah. Oh, ki min Rasulullah lahirnya nang kene katene. Kepengin ziarah datang makam Rasulullah. Ki Rasulullah makame kuwi nang kono kuwi. Kepengin purun banget berusaha. Ampun ngantos gadah pikiran lah nyong ora bakal bisa seumur hidup. Gusti Allah Maha Suci garing njaluk kok. Sebab gumune nek ana wong wis ketemu Rasulullah ora percaya. Nah, kita lah ini wingi Allah ngendikaken kaifa yahdillahu qauman kafaru bi imanihim wa syahidu anna rasul haqqun wa ja'ahul bayyinat. Bisa bagaimana Allah hidayah wong wis wong kowe weruh bahwa Rasulnya bener kok ora gelem melu. Secara khusus ayat kemarin membicarakan bahwa orang-orang Yahudi itu beriman kepada Nabi Musa. Tapi begitu ternyata Nabi Musa meninggal, lama-lama akhirnya mereka imannya berkurang lama hilang. Terus Allah mengutus Nabi Isa. Gari orang percaya dengan Nabi Isa. Ya tiang-tiang sing percaya Nabi Isa percaya banget. Teng kitabnya disebut bahwa akan ada nabi terakhir. Begitu diutus Nabi Muhammad, ora percaya Nabi Muhammad gitu loh. Termasuk madan gumuni lah. Kita alhamdulillah meskipun tidak pernah bertemu Nabi Muhammad, tapi kita percaya, kita mengimani, kita meyakini kantun. Nah niki sing perlu dipun khawatiri, jangan sampai iman kepercayaan kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sampun ngendikaken wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bil mu'minin. Sebagian menungsa kowe ana wong sing ngomong nyong beriman marang Gusti Allah. Beriman rukun iman nyong apal. Iman pada Allah, pada malaikat, pada kitab, pada rasul dan sebagainya. Tapi teng Gusti Allah uduk lah, kau dudu beriman uduk. Lomboni kowe iki ampun ngantos. Mulane nggih paling boten minimal dalam proses kita menunggu jemputan malaikat Israel, kita masuk kategori yang nggih sedang proses lah. Syukur pisan sampun sebelum dijemput malaikat Israel kita sudah masuk kategori yang lam yartabu, sama sekali enggak ragu tentang kebenaran Islam. Walaupun saya belum bisa melaksanakan bukan berarti saya tidak percaya. Mantep. Tapi nyungurung bisa nih. Mudah-mudahan Allah paring kebisaan. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada ayat 91. Wingi sampun dibahas bahwa tiang-tiang yang kemudian percayanya itu milih-milih, yen percaya ring Nabi Isa tapi ring Nabi Musa mboten. Percaya Nabi Isa gara-gara Nabi Muhammad boten niku termasuk yang ingkang matine mati kafir, maka tidak akan ada keringanan siksaan. Malaikat boten denger, boten ngerasa kesel. La yukhaffafu anhumul adzab. Jadi tiang-tiang sing teng neraka ngemben wiwit mlebet kuburan ngantos hari kiamat niku nek kita kan napa kerja wonten sing kesel ya, kerja kesel lah. Bawon sedina met ya kesel. Bahkan turu sewengi dineng ya kesel, dari sing turu kepenak. Tapi malaikat mboten nonton rasa kesel, so mboten gadah nafsu. Sehingga ono malaikat sing tugase nyiksa, wis nyung kesel kowe liren disit ngono enggak. Mboten nonton keringanan siksa. Kejabat yang akan bertobat maka Allah Maha Pengampun. Mulane ajaran masalah taubat Rasulullah pesan ajilu bit taubati qoblal maut, lan segeralah kamu bertobat sebelum mati. Sampai Rasulullah mencontohkan wa ana atubullah, pinten Rasulullah niku bertobat dhateng Gusti Allah sedinten mboten kurang ping 7 dosa, ping 100 malah. Rasulullah tiang ingkang sampun dipun paringi maghfirah mboten gadah dosa
tapi tesi nyontoni tobat nganti ping 70 ping 1 sedinten. Kita wonten mboten? Astagfirullahaladzim lah katakanlah niku. Wonten ping 100 mboten? Nggih kanang kata iki lah. Minimal pada salat, ampun salam kelepat, nggih napa-napa nggih astagfirullahaladzim. Kalau kula enjang astagfirullahaladzim kula kelalen. Wonten niku kudune kula wonten undangan kepala sekolah, habis maghrib arep ke sekolahan. Kalingane didalai Gusti Allah qadarullah damel kula kelalen. Bar maghrib biyunge bocah diware ngaji. Sing gedhe engko bareng isa, wis ora kemutan berblas buka-buka mangkene iki ajeng persiapan pengaosan. Melihat ada WA, ya Allah harus ke sekolahan, kok mbarke nasibe kancakan tertunda. Nah ini ki. Ya, jadi kita punya banyak kesalahan yang mudah-mudahan tidak menunda-nunda tobat. Jangan sampai mikirin ben wis tua bae. Karena kematian tidak mesti menunggu tua. Monggo kita waos surat Ali Imran ayat 90. Sampun? Innal ladzina kafaru kita derakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma istadu kufran lan tuqbala taubatuhum Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma istadu kufran lan tuqbala taubatuhum lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dallun. Lazim musaqqal berat panjang. Lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dallun. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim musnah dulu ora kuat. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim falan yuqbalu min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban
ولو افتدى به ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sadaqallahul azim. Kita kaji 2 ayat saja. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, ba'da imanihim, sesudah mereka beriman. Artinya ada orang-orang yang dulunya beriman terus kafir, baik pindah agama maupun kafir yang dulu pernah kita singgung, atau hari Ahad kemarin Rasulullah berpesan badiru bil a'malis sholihati fasatakunu fitatun ka'qita'il lailil mudlim. Ketika ada kesempatan untuk beramal baik apapun jenisnya, entah itu sholat, entah itu menyingkirkan kotoran dari tanah, dari jalan, entah itu menolong orang dan sebagainya, itu perintah Rasulullah badiru, cepetan, gagean aja mengko-mengko, sebab akan ada masa fitnah, cobaan yang kita sampai nggak bisa membedakan bahaya apa tidak. Digambarkan seperti malam yang gelap gulita, nggak ada cahaya sama sekali, peteng dredet, kita di situ kan serba membingungkan. Arep maju mbok nabrak, arep mundur mbok jeglong, meneng bae yang kok mbok ketabrak wong karena nggak ada cahaya. Saking dahsyatnya ujiannya sampai-sampai yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Pagi harinya masih beriman, sorenya jadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, sorenya beriman, esuknya jadi kafir. Nah apa? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya, agamane dituker karo dunia sing ora sepira. Baik itu karena bantuan uang, apa karena wong ganteng, wong ayu, apa karena jabatan pangkat, dengan pikir lah gampang langsung tobat. Kadang-kadang memang ada orang-orang yang ya dalam hatinya bahkan terucap, kalau kita belajar dalam surat Yusuf itu saudara-saudaranya Yusuf kan ketika akan mencelakakan Yusuf ada ngomong, yuk kita celakain Yusuf, kok gampang baru itu dewek tobat itu jares. Ya kalau diberi kesempatan tobat. Jadi akan memang ada orang-orang yang tadinya kafir, tadinya beriman terus jadi kafir. Kalau ayat ini memang berbicara innal ladzina kafaru nazalat fil yahud. Ini memang berbicara tentang orang-orang Yahudi. Kafaru bi Isa ba'da imanihim bi Musa. Jadi orang-orang Yahudi itu dulu ketika ada Nabi Musa beriman pada Nabi Musa. Tapi ketika Nabi Musa sudah wafat, kemudian mereka diutus Nabi Isa, mereka tidak percaya kepada Nabi Isa. Sumasdadu kufron haitsu kafaru bi Muhammadin wal Qur'an. Orang Yahudi tidak hanya percaya kepada Nabi Isa, tapi juga tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Kan dulu mun diceritakan bahwa orang-orang Yahudi Madinah khususnya mereka tahu akan ada nabi sesudah Nabi Isa, tapi setelah diutus Nabi Muhammad mereka tidak mau percaya. Bukan tidak ngerti, tapi Allah jelaskan hasadan min indi anfusihim, karena mereka ngarep-arep nabi ini dari golongan
mereka itu sendiri. Ini dikatakan orang-orang kafir iman wis iman terus jadi kafir. Sumasdadu orang tambah kafir maning. Itu lantuk kepala taubatuhum ora bakal diterima taubate. Dalam ayat lain Allah berpesan kepada kita, ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Hambaku sing pada melampaui batas, audzalimi anfusihim, termasuk juga orang yang melampaui batas, aja putus asa Gusti Allah bakal ngampurani dosa kabehan. Tetapi di ayat lain Allah mengabarkan bahwa innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Allah ora bakal ngapurane ngerti musyriki. Bahkan dosa syirik pelakunya jangan musyrik sing paling berat kita jauhi adalah yang disebut dengan musyrik kecil, syirik cilik. Nggih menika amale ucapane lillahi taala karena Allah tapi janjane tambah karena lainnya. Kuli salat karena ora kepenak karo kancane, kuli ngaji karena ora kepenak karo kancane dan sebagainya itu. Di sini kalau orang-orang sudah sampai mati di ayat yang lain tadi bahwa Allah itu akan menerima taubat seorang manusia sampai sebelum nafas sampai di tenggorokan. Jadi ketika dicontohkan Fir'aun yang sudah di tengah lautan wis meyakini ora bakal ana sing bisa nulungi, mesti bakal mati, tembe percaya, itu enggak diterima. Maka bagi kita kelihatannya gampang nggih bahwa ya insyaallah saya percaya. Tapi ternyata untuk mengucap la ilaha illallah yang tidak perlu mingkem, la ilaha illallah kan betul perlu mingkem. Mangat kok la ilaha illallah niku. Lagi ada orang yang melakukan penelitian dari 1000 orang yang meninggal dunia sekarat, yang bisa mengucap seperti itu enggak ada 100 orang. Padahal gampang, Bang. La ilaha illallah. Nang sinetronnya gampang banget. La ilaha illallah kelak kayak kuwi, watok-etok karuan. Sebab mayoritas orang yang meninggal dunia itu beberapa saat sebelumnya, mungkin beberapa menit, bahkan kadang beberapa jam sudah tidak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa ngomong apa-apa. Cuman makanya orang yang menafsiri man akhiru kalamihi la ilaha illallah ta'ala jannah satu, yang kedua lakinu mau tahkum bila ilaha illallah, talkinlah, bimbinglah orang yang mau mati itu dengan la ilaha illallah. Itu pemahamannya bukan kemudian ketika la ilaha illallah langsung klek. Tapi ketika monggo nanti bisa disaksikan di YouTube cara mentalkin orang yang meninggal. Itu ketika sudah mungkin kesadarannya mulai kelihatannya layakkan. Dulu aja Mbah Humam ketika jam 10-an pagi itu saya di sekolah, terus tiba-tiba di kamar mandi lagi disiram mandi, terus klek lemes, saya ditelepon, kemudian saya panggil Mantri Yono, pangapunten Pak Mantri, menurut panjenengan ini kan kepripun, nanempun kepripun. Jawabannya Pak Mantri berdasarkan ilmune, ini cara kula ngene iki pun teng perjalanan menjelang wafat. Nih kan, ya pokoknya kita bawa ke rumah sakit. Jam 10, jam 11-an. Ternyata menjelang sampai maghrib masih bisa cerita, masih bisa dahar. Malah ngendika, ayo cepet balikin orang gantian kok. Tapi kemudian ternyata jam 3-an pagi dipundur. Sehingga kalau kita mentalkin orang yang kita sudah mengira lah ya, kita berdasarkan pengetahuan kalau semakin itu supaya dibimbing sebanyak mungkin bisa mengucap la ilaha illallah. Bukan Allah. Memang ajarannya lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ketika sudah la ilaha illallah bisa mengucapkan, sudah
aja diajak ngomong liyane. Kok ngerteni kok ngomong maning liyane, bimbing maning. Sehingga dipahami bahwa sing penting ucapan terakhirnya sebelum mulut dikunci itu adalah kata-kata la ilaha illallah. Sing penting itu berusaha. Tidak harus yang la ilaha illallah langsung terus hilang napasnya, jarang sulit. Ini kadang-kadang kita kelalen. Sehingga monggo dipun inget-inget kalau kita mentalkin orang yang meninggal, man akhiru kalamihi la ilallah dahul jannah, bahwa siapa yang kata terakhirnya, meskipun kata terakhir itu terjadi beberapa menit, beberapa jam sebelum meninggal. Karena kadang sudah beberapa menit sebelum meninggal udah nggak bisa ngomong apa-apa. Sampai kadang-kadang mungkin berjam-jam cuman bisanya kayak nafas keluar masuk, nggak diajak komunikasi sudah nggak bisa. Ya tetap dibimbing la ilaha illallah. Kita berharap terus mudah-mudahan bisa mengucap la ilaha illallah. Tapi ketika masih ada kesadaran, masih bisa ngobrol, masih bisa nelan makanan, sebab biasanya kalau orang mau meninggal dunia, infus saja sudah nggak bisa masuk. Ditetes-tetes buat netes sebetulnya, padahal dibuka. Itu katanya. Karena yang jelas kafa bil mauti wa'idho, cukuplah kematian jadi pemberi peringatan bahwa kita pasti akan menyusul. Mati sebuah kepastian. Sing dereng pasti kapan lan kepripun di mana niku sing masalah ya. Makanya kita kan jangan mencari yang tidak pasti, wis pasti ya. Kita siapkan ya dengan berusaha semaksimal mungkin. Satu, banyak berdoa. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Allahumma inni ala dzikri wa syukri wa husni ibadah dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah bantu, karena mungkin iki bahwa tanpa bantuan Allah, tanpa seizin Allah tidak akan bakal terjadi. Nah, bagi orang-orang yang secara lahiriah ada kesempatan bertaubat kok enggak taubat sampai mati, maka mereka itulah orang-orang yang tersesat. Aila tuqbalu taubatuhum, tidak diterima taubat mereka. La tuqbalu taubatuhum la tuqbalu minhum taubatan ma aqamu al kufri. Jadi kalau mati sampai kafir ya enggak ay al kharijuna an manhajil haq ila tariqil ghoi. Orang tersesat itu karena apa? Tidak mengikuti ajaran Islam yang benar. Kemudian di ayat selanjutnya summa akhbara ta'ala amman kafara mata al kufri faqala innal ladzina kafaru, sesungguhnya Allah memberikan kabar tentang orang mati kafir. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, ay kafaru summa matu al kufri walam yatubu wa huwa amun fi jami'il kuffar. Orang-orang yang mati kafir, matinya kafir, itu siapa saja. Ini masalah kafir itu dijelaskan ada beberapa jenis. Karena yang tadi saya baca lupa. Al ayatul karimah qasamatil kufaru ala salat aksamin. Jadi orang-orang yang kafir itu dibagi 3 kelompok. Yang pertama qismun taba taubatan shadiqah. Ada orang yang kafir tapi kemudian sempat taubat. Taubatnya kapan? Pokoknya sebelum kayak Fir'aun lah. Wis ora nedalane sarep mati nembe taubat percaya. Fa nafa'athu wa ilaihimul isyarah biqul illal ladzina tabu ba'da dzalika, kecuali orang-orang yang taubat setelah itu. Kelompok kedua waqis muntaba taubatan fasidatan falam tanfahu wa ilaihim al-isyar biqali kafaru ba'da imanihim sumazdadu kufran. Kelompok kedua orang yang kafir taubat tapi taubat sambel bahasane lah. Bahas sambel kan waduh jangan esuk maning dibaleni maning, itu taubat sambel. Pedes banget ya maksud taubat ya jumlah pedes banget tuh. Ngesuk kayak balik mangan maning. Kan niku taubat sambel ya isilae. Niku bener sanes taubat niku sing bener taubat nasuha. Kelompok ketiga waqismun lam yatub aslan. Yang ketiga orang yang tidak kafir, yang tidak taubat sama sekali, wa mata al kufri wa ilal isyara biqauli innal ladzina kafaru matu wa hum kufar. Orang-orang yang tadi yang ketiga.
Jadi dari 3 orang kafir itu yang bisa diterima tobatnya yang pertama, yang sempat tobat dan tobatnya tobat nasuha mboten bali malih. Fala yuqbala minhum min ahadimil ardi dhahaba wal tawadi, maka tidak akan diterima dari mereka walaupun mereka bisa menebus dengan sebumi emas. Kan mboten mungkin. Bumine dadi emas kabeh, nggo wong kuwe, banyune ya dadi emas, gununge dadi emas, nggo nebus kafirne niku mendi ngapun mboten mungkin. Mboten badhe dipun trima. Ailayuk palamina hadim fidyatun walof tadamil al ardi dhahaban. Ora bakal diterima dari salah seorang mereka tebusannya, fidyahnya. Walaupun sepenuh bumi menjadi emas. Ulaika lahum adzabun alim, mereka itulah orang-orang yang bakal mendapatkan siksaan yang pedih. Wa ma lahum min nasirin ay ma lahum min ahdin yungkiduhum min adzabillah. Tidak akan ada yang bisa nulungi dari siksaan Allah. Wala yujirum min alimi qabirin, tidak ada yang bisa menghindarkan dari pedihnya siksaan Allah. Ada riwayat Ruwiyah Syaikhon an Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu lirrajuli min ahlin nar yaumal qiyamah, ngemben di hari kiamat ada orang yang dikatakan, ditanyakan kepada dia, ara'aita law kana laka ma'al ardi min syai'in akunta muftadiyan bih. Apa kira-kira cara kowe angger kowe duweni sesuatu nang bumi nggo kowe kabeh kowe arep menebus. Kata nama ngene iki, umane kowe bumine dadi emas kabeh nggo kowe iki arep mlebu neraka. Men aja mlebu neraka, kowe arep nebus karo kowe. Insyaallah kita yakin nek onten umpamane kula panjenengan dereng kepengin mati. Malaikat Israil datang, nyung aja mati disit lah. Kae dunya kowe kabeh anak. Gitu-gitu purun mboten. Kitane purun nebus mboten. Oh, iki purun kita lah. Maksudnya ge nyung aja mati disit lah. Kowe kabeh lah. Hartaku kowe kabeh lah. Sing penting aja mati disit. Nyung tak ngomong golek maning. Mboten saged. Nggih. Faqala fayaqul na'am fayaqullah. Jadi besok dari kiamat yang jelas itu ada penyesalan-penyesalan. Bahkan ada ayat lain mengatakan waqala rabbirji'u la'alli amalu sholihan fi ma taraktu. Ya Allah, kon dadaku wis mati ya urus sempat beramal saleh nyong balik nama ning lamung dunya tok beramal saleh nyong. Bahkan ada peringatan dalam surat Al-Munafikun aja ngasih bareng wis arep mati wis malaikat Israil nang ngarepe jare kita gitu lihat nggih terus sing badhe pecah niku badhe nilar badhe semerep malaikat Israil wonten riwayat kan. Lah terus jaluk ditunda mboten saged. Mboten saged layat napa? Idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan, sedetik pe mboten saged dipun tunda. Ampun ngantos kita termasuk tiang-tiang sing menyesali nalika arep mati donya ngaca mati sila untuk beramal saleh dhisit. Napa malih pun teng hari kiamat. Tapi ada riwayat bahwa di hari kiamat ada orang-orang yang ditanya, "Apa kowe yang duwe emas sebukar kowe nebus ki men aja mlebu neraka?" Oh iya ya tak kowe kabeh. Tapi dijawab teng Gusti Allah, qad aradtu minka ahwanu min dzalika. Nyok kan wis njaluk paring kowe sing luwih enteng, ora bakal bisa jenenge duwe bumi nggo kowe kabeh semas dadi bumi semas kabeh. Banyune ya emas, bumi kan wonten banyu nggih. Bumi ada air, ada belet, ada gunung, ada kayu, dadi emas kabeh. Kowe mbok ora mungkin bisa. Gusti Allah njaluk mengkowe sing luwih enteng ya kowe apa? Qad akhadtu alaika fi dhahri abika Adam. Ket biyen ket urung ana Nabi Adam digawe, ket kowe urung lahir, kowe nyang njaluk siji tok sing enteng ya kowe apa? Allah tusyrika bi syai'a. Kowe aja dosa musyrik, aja syirik. Fa abaita illa mana? Fa abaita
illa antusyrika. Ternyata kowe ora gelem. Mungkon aja musyrik tok lah. Kan bahasanya ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun. Gusti Allah ora njaluk ditebus karo emas karo apa ora, men aja musyrik. Tapi angel nggih. Mulane wonten donga sing sering dipunwaos monggo doa pagi sore niku kathah nggih. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika ma a'lam wala a'lam. Ya Allah, kula nyuwun dipun kersa, dipun reksa ampun ngantos kula damel syirik dhateng panjenengan. Tuwin kula niku ngerti napa mboten ngerti. Yang paling bahaya kan kalau sampai kita nggak ngerti, apalagi kita sudah terjerumus. Sing ngerti nggih berat. Boleh tetap terus kita berdoa, nggih mugi-mugi kita saged melaksanakan ibadah dumateng Gusti Allah mung betul-betul ikhlas karena Allah. Mulane ampun ngantos kula kadang-kadang jan ya masjid ora adzan ora mesti kene ora adzan mesti kan wis berarti wis mlebu waktu salat wis niku mawon. Ini kalau kan untuk singatan di lecor yang mboten moni mau mboten di pencet. Urung adzan apa ya? Kan langgar kana wis adzan berarti belum mlebu salat lah. Hanya memang wonten mriki nek adzan asar wonten sing jam 4, wonten sing pas betul mlebet salat. Tapi sing katakan wonten sing mlebet salat waktu salat nggih pun adzan. Bahasane krana kewajiban kita iku namung ken ibadah. Sing jenenge ibadah paling inti niku salat. Salat pundi pun tentukaken wektale. Mulane masing-masing kita mikir oke dilamane wis arep asar, wis arep zuhur. Mboten usah mudah nyala-nyalana musolane ora adzan. Namun zaman sini ki HP-ne be adzan ya, tapi nek kan mboten kadang hidayah. Mbok adzane kaya apa anu HP-ne apane ya layang kongkoan tuli kena. Lah ya memang angger terakhir ya namanya di dunia ora salat ya uli. Tapi kan akibatnya dia rasakna dewek ngemben sana seniki. Nah mungkin-mungkin kita termasuk tiang-tiang ingkang boten kados sing dipun ceritakan teng ayat wis beriman malah kafir maning nganti mati kafir. Mungkin-mungkin termasuk dipun paringi kesempatan dari Allah, dipun paringi kemampuan supados saged bertaubat setiap saat. Ini berusaha. Karena tugas kita berusaha agar kita bisa mudah-mudahan husnul khotimah. Atos menika kajian kita ingkang intinipun kita berusaha jangan sampai menjadi orang-orang yang digambarkan dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang wis ngerti bener tapi bebeng lakoni. Ini kan penyakitnya niku kita. Insyaallah ngerti niku apik niku bener tapi bebeng lakoni. Kalau niku marah apa masalahnya itu adalah masalah nafsu. Bebeh niku nafsu. Bahkan niku Ustaz Adi Hidayah juga ceritakan bahwa dalam sholat itu ketika kita begitu Allahu Akbar ndak kemutan liane setan. Makanya supaya mengurangi syukur-syukur sampai tidak sama sekali itu sibukkan mulutnya membaca doa sholat, otaknya nerjemah Allahu Akbar nggih Allah Maha besar sambil cilik kabeh. Niki masalahnya sing jenenge setan jin niku min haitsu wa yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Sing jin setan niku weruh kita mboten weruh di siji ora keton niku wusuh ora keton. Lah menika mawon kajian yang menika mugi-mugi wasilah kita mengaji, sarana kita mengaji Allah berkenan memberikan kita tambahan hidayah karena memang dalam surat Al-Kahfi napa surat Muhammad innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Dasare bareng pun percaya lah wis pokoke nyong percaya ragu-ragu nyong isi bebah ngene. Allah paring kemantapan. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang berusaha dalam rangka mencari hidayah, menambah hidayah, Allah tambahkan hidayahnya dan takwanya. Dah muga-muga kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekiranya ada yang perlu dipersoalkan, tapi seketik bahwa kalau minggu ini nyuwun doa badhe operasi, ternyata hari Seninnya dapat kabar Pak Nur Hamdan mengabarkan operasinya belum bisa dilaksanakan karena peralatannya sedang perawatan di Jakarta. Lah wingi kula kemis teng rumah sakit malih kepanggih doktere
Ini Pak Nurhantan kalau pengen buru-buru dioperasi ya saya bisa carikan rumah sakit lain lah, nggak usah dok, nggak darurat, buatan sakit mau rebeng dok. Akhirnya dijadwalkan, insya Allah dijadwalkan tanggal 13 September. Ya mungkin sebuah ikhtiar lan harganya wingi konco kulo ngoperasikaken putrane teng Jakarta kajenge saged semerep malih mripat kali bayare 36 juta. Iku berarti kan besar banget kok nikmate Gusti Allah. Pengen bener maning perlu bayar 36 juta. Kula mugi-mugi mboten kan bayar malih, pun urunan ben bulan. Iya kan? Kula mun urunan dari tahun 99 saben bulan kula urunan. Ning anu orang bayar dhewe kata kain ora urunan, wae diketok janjane terus niku. Meriang ora meriang bayar kan kata niku. Mungkin mboten bayar tapi kanca kula apa enggak pakai BPJS? Enggak, mah dihitung enggak diterima BPJS. Operasi lasik niku per meripat 18 juta. Meripat kali 36 juta. Dan iku mawon mugi-mugi kita saged mensyukuri nikmat ingkang tasih wonten. Saged mireng, saged lampah, saged bernafas, saged nedhi, saged dahar niku nikmat sing luar biasa. Kita manfaatkan, kita gunakan kangge sarana bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala kanthi beramal sesae-saenipun, beribadah sesae-saenipun. Monggo. Makaten mawon wonten sing badhe dipun pakenaken. Cekam nggih. Nggih menika jam 7 lewat sekawan menit. Kirang langipun ngapunten mugi-mugi sepindang malih Gusti Allah paring tambahan hidayah dhateng kita, makin sudah umur kita, makin caket wekdal jemputan malaikat Israil, makin sae iman kita ngantos ditimanjenipun husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri kanthi doa majelis majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.